Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para netizen semua, para pemerhati dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, semuanya tetap semangat. Dan juga semoga saja para pemirsa semuanya yang senantiasa menyimak, mendukung, mensupport dari channel Padepokan Gaul tetap diberikan sebuah kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat, dan juga diberikan daripada kemampuan untuk menyimak dan bisa mengambil hikmah manfaatnya, maupun diberikan nikmat lainnya berupa rezekinya yang lancar maupun nikmat-nikmat lain yang bisa dirasakan dalam wujud nyata. Dan senantiasa kami sampaikan, ucapkan terima kasih atas support, dukungan, baik dukungan secara moral maupun material kepada para pemirsa, para subscriber yang selama ini selalu setia menyimak dari konten-konten Padepokan Gaul. Dan juga bagi para pemirsa yang sering menggunakan produk-produk Al-Husaini yang sudah didoakan oleh beliau Sang Hyang Nurjani Nirwana, semoga saja Anda merasakan dampak yang positif setelah Anda menggunakannya dalam wujud nyata. Dan kami juga mengharapkan ya semoga saja dahulu kala, mohon maaf dari perbuatannya sering mengarah ke hal-hal negatif, semoga sekarang bisa berubah menjadi perbuatan ke arah yang hal-hal positif dan memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa kita sapa bagi para pemirsa yang setia menyimak, mendukung, baik itu yang ada di Indonesia, di Nusantara, di Pulau Jawa khususnya, baik itu yang ada di Jawa Tengah, di Jakarta, Jabodetabek, maupun yang di Jawa Barat, Jawa Timur, yang di Pulau Bali, yang di Kalimantan, yang di Papua, maupun yang di Nusa Tenggara, maupun yang ada di Sumatera, maupun di wilayah bagian manapun, semuanya tetap semangat dan semoga membawa keberkahan positif kepada Anda semua tentunya. Dan tak lupa juga kami sapa baik itu yang ada di luar negeri, yang di Hong Kong, yang di Jerman, yang di Taiwan, maupun yang di Macau, yang di Amerika, Australia, yang di Brunei Darussalam juga, semuanya tetap diberikan kesehatan di sana, tetap diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya di sana, dan suatu saat nanti bisa kembali ke negeri kita tercinta dengan selamat dan bisa lebih baik lagi tentunya ke depannya. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini, di tayangan video di awal tadi memperlihatkan sebuah bencana yang sangat amat dahsyat, di mana ada sebuah badai topan disertai banjir bandang maupun disertai daripada hujan juga. Itu semua sedang terjadi di wilayah Nusa Tenggara, Asia Tenggara, di mana Asia Tenggara tersebut di wilayah negara Filipina bagian utara. Dan kami mohon izin pemirsa, ingin menguak daripada sudut pandang gaib daripada kejadian yang sedang menimpa di wilayah Filipina Utara tersebut. Adakah sih daripada sudut pandang gaib yang bisa digambarkan sesuatunya dan nantinya bisa membawa sebuah kesimpulan dan mendapatkan sebuah manfaat tentunya pemirsa, baik bagi kami pribadi yang di sini maupun para pemirsa semuanya. Dan senantiasa juga kami sampaikan, semoga saja para pemirsa pun diberikan sebuah kepahaman tentunya dan pemahaman, dan dari pemahaman itulah Anda nantinya bisa yang dahulu kala perbuatannya buruk bisa berubah ke arah yang baik dan positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator Mas Hamid, mediator Jumloan
Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat Mas Entis. Alhamdulillah baik, sehat. Nggih. Semangat. Nggih, semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Apapun yang terjadi, begitu ya. Nggih, alhamdulillah. Dan soal jodoh, insya Allah nanti menyusul, gitu. Siap. Dikondisikan pokoknya Mas. Dikondisikan. Oke, udah siap Mas di kesempatan kali ini. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Semoga tetap diberikan semangat. Amin. Dari sekarang hingga nanti sampai akhir hayat tentunya ya. Amin. Ya sudah, kalau sudah siap, kami mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran, tidak ada gangguan apapun yang berarti bagi kami pemirsa yang di sini. Itu saja, kami mohon doanya dan dukungannya semuanya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya ke otomatis tidak berpengaruh apapun nantinya ke dalam jasad mediator ini, dan juga yang masuk nantinya benar-benar yang asli. Allah, dari kodam, dari jasad mediator ini semuanya saya mohon terkunci dalam jasadnya. Allah, tidak bisa mengganggu pembicaraannya, tidak bisa membantu menguasainya. Allah, jadi benar-benar yang asli, yang menguasai total dan berbicara apa adanya sesuai daripada yang diizinkan untuk dibicarakan. Allah. Bahasa tingkah laku otomatis juga menyesuaikan bahasa Indonesia, tingkah lakunya menyesuaikan semua. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan izin beliau sang yang murjaneron. Salah satu gaib yang mengetahui tentang peristiwa sebuah bencana yang berada di negara Filipina Utara, bagian utara, yang tadi di awal cuplikan video tadi, salah satu gaibnya yang mengetahui tentang kejadian tersebut dan bisa berbicara mengenai sudut pandang gaibnya, salah satunya hadir. Allah, masuk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Apa itu, saya belum Islam? Oh, Anda belum Islam. Oke, mohon maaf. Golongan apa ini yang hadir? Golongan merah. Tanduk. Iblis. Iblis. Iblis lagi. Loh, Jauh sekali saya. jauh sekali. Oke, mohon maaf ya. Anda ada dulu ke sini. Baik-baik saja, kamu tidak akan disakiti. Assalamualaikum. Berikan dia ruang untuk berbicara, untuk bergerak total. Allah, menguasai, biarkan. Allah, selama dia tidak berbicara bohong atau dusta dan tidak mengganggu apapun. Apa itu? Silau sekali saya. Ya, ini benda-benda dari guru kami. Baik itu ada air zam-zam maupun ada parfum dan juga tasbih mutiara. Ini saya ambil salah satunya. Assalamualaikum. Ya, saya mengetahuinya itu. Malaikat dari beliau. Ya, singkirkan itu benda-benda itu dari saya. Iya ya, saya kembalikan. Udah, ini saya kembalikan. Mohon maaf. Ngomong-ngomong loh, maksud hati saya menghadirkan salah satu gaib yang mengetahui tentang sebuah kejadian bencana alam di sebuah negara di Asia Tenggara, tepatnya di Filipina. Kok kamu yang hadir ke sini? Iya, saya salah satunya. Kamu yang bekerja dari peristiwa itu. Kejadian itu kan banyak. Bukan dari golongan saya saja. Oh gitu, kamu salah satu yang bekerja. Iya. Kalau kamu bohong, saya memohon. Dan tugas sangat berbeda-beda. Pedang. Allah. Panjang. Allah. Jangan sembarangan kamu pegang benda itu. Kalau kamu bohong, resikonya otomatis terpotong-potong. Allah. Saya tahu. Ini akan menjadi garansi jika kamu berbohong. Saya mengetahuinya. Sudah. Singkirkan saja itu bergeser. itu. Allah, bergeser. Sudah saya geser. Dan tetap di sini. Tidak sopan. Sebagai garansi. Sudah memanggil saya.
sudah kamu. Apa ini? Garansi. Ini. Kalau kamu berkata bohong nanti nggak jujur. Nggak apa-apa. Selama kamu tidak berbohong, kamu jujur otomatis aman. Ya aman. Benar kata kamu. Tapi kalau pedang itu terkena saya, itu resikonya berbahaya sekali bagi saya. Kenapa itu? Terpotong? Ya bisa terpotong, bisa meledak saya. Tidak kembali lagi untuk mengganggu manusia. Oh. Jatah-jatah saya itu masih banyak yang saya ambil. Iya, ya berarti kamu harus jujur dong, oke? Ya singkirkan jauh ke sana kan bisa itu. Ya otomatis menyingkir agak jauh, Allah. Agak jauh menjadi sebuah garansi. Mas Iblis. Kamu iblis ya? Ya. Kamu tadi mengatakan saya memanggil. Saya memanggilnya apa? Mas Iblis datang ke sini. Atau gimana sih sebenarnya? Tidak. Tidak seperti itu. Gimana? Ketika kamu tadi mengucapkan kata-kata yang tersambung dengan guru kalian, beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Dari situlah ada segerombolan golongan jaya yang mendatangi tempat saya. Yang menjadi kejadian itu, peristiwa di sana. Dari situlah salah satu dari golongan kami itu kan ditarik paksa. Ditarik paksa untuk masuk ke dalam jasad manusia ini. Jadi gitu tuh ternyata. Bukan memanggil. Sudah datang ke sini, ditarik. Sudah kamu ancam dengan pedang itu. Belum lagi ada dari golongan jaya yang banyak dari benda-benda ini. Iya, mohon maaf. Tidak enak sekali saya di sini. Jadi nyaman dulu, nyaman, bebas. Oke. Ngomong-ngomong Anda tahu sudah tidak mempunyai teman saya di sini. Nah, temanmu kemana sih? Pada kemana teman? Ya di sana. Oh, kamu sendirian? Sekalipun ke sini itu ya di sana, jauh. Tidak berani ke sini. Ini tak suguhi minuman, makanan, rokok, kopi, terus jajanan, lengkap lah kamu mau nggak? Makanan, minuman, rokok, kopi ala kamu beserta suguhan pembuka dan penutupnya komplit di depanmu semua. Allah. Ini tangan saya apa ini? Panas sekali. Assalamualaikum seluruh malaikat dalam gelang. Mau ngambil makanan saja dilarang. Bebaskan, Allah, bebas otomatis. Saya Allah. ini baik-baik ke sini. Allah, sudah bebaskan. Kamu panggil, tidak kamu bebaskan untuk makan. Terbebas. Tolong bebaskan malaikat. Enak kan? Tidak enak. Loh? Kenapa? Tambah lagi yang enak. Yang paling enak hadir komplit. Paling enak kalau kamu. Kalau kamu semua komplit gak akan habis. Allah. Ya. Enak. Enak kan? Kamu iblis salah satunya yang bekerja di peristiwa tersebut. Ya, benar. Kamu punya sebutan enggak panggilan biar saya manggilnya nyaman gitu, enggak merendahkan kamu juga. Saya harus manggil apa ini? Jandu. Mbah atau Mas? Mas aja. Mas Jandu. Lah memangnya berapa sih usiamu Mas Jandu? 700 tahun. Masih muda ya? Benar. Wih, kayak saya ini masih muda ganteng. Tidak ada ganteng-gantengnya kamu. Kalian kayak bisa-bisanya lo menghina saya juga. Ganteng-gantengnya. Tidak. Ganteng saya jauh. Oke. Orang saya melihat kamu itu belum punya pasangan. Oh. Saya sudah banyak pasangannya. Oh, jadi ukurannya itu. Jika manusia belum punya pasangan ya belum bisa dianggap ganteng. Jika manusia sudah punya pasangan itu tidak termasuk ganteng sekalipun jelek gitu. Tidak laku. Siapa yang nggak laku? Kamu belum laku. Oh, bukan belum laku, belum waktunya. Kamu tahu juga kalau saya belum punya pasangan ya? Ya jelas punya, saya bisa melihatnya. Di mana lihat kamu melihatnya? Bisa. Saya mempunyai ilmu. Ilmu apa banyak. itu? Untuk melihat manusia, uap-uapnya kan saya bisa baca. Oh gitu, uapnya saya tutup dulu ya. Allah, tertutup. Makan, minum dulu Mas Jandu boleh. Kamu mau nanya apa mendatangkan saya ke sini jauh-jauh? Iya, menanyakan tentang sesuatu saja. tentang peristiwa tersebut lah. Yang pada intinya nanti. Sebelum saya menanyakan pada intinya pokok permasalahannya.
Kamu berusia 700 tahun. Kamu dahulu kala sejak dahulu kala hingga sekarang apakah asli penghuni sana? Ya, Asli. Kalau asli. membuang otomatis pedang itu langsung bergerak dengan cepat loh. Allah. Tidak, saya memang asli sana. Gitu. Tinggal saya di pesisir pantai. Oh, Ada kerajaan besar di sana. kerajaan gaib. Kerajaan apa itu? Ya kerajaan goib. Iya, Yang masuk. menempati juga banyak. Golongan apa? Ada dari golongan di jin-jin yang sudah ikut beliau juga ada. Oh. Dari golongan iblis juga ada. Hmm, Tapi yang sudah ikut beliau hmm, itu kan berbeda dengan kerajaan saya. hmm. Itu kan ada tugas sendiri. Kamu Tugas tahu juga. menjaga sesuatu. Kamu tahu juga. Termasuk dari peristiwa itu kan ada kaitannya Oh. dengan benda yang dijaga. dari Oh kerajaan gitu. itu. Weh. Oke. Menarik sekali ini, Mas. Terus ini, Mas. Ngomong-ngomong, di sana kan goib ada juga kerajaan kamu, ada juga kerajaan dari pasukan beliau. Beliau siapa yang kamu maksudkan? Ya beliau, Nah. kalian, Sang Yang Nurjayani Nirwana, Oh. penguasa dari segala alam goib. Gitu toh ternyata. Duduk yang nyaman leh. Kakinya boleh dilentangkan, tangannya boleh. Sesuai saja asal kamu sopan. Ngopi kayak di warung juga boleh. Wes. Baru kali ini Ah. iblis disuruh sopan sama manusia. Lah memang kan begitu toh, biar ada tata aturannya juga kan. Di alam kehidupan manusia kan begitu. Lah, ini kan makhluk jasad manusia. Terus ini saya mulai masuk merangsak pada inti sebuah permasalahan. Sebelum saya bertanya, saya tadi melihat tayangan sebuah video di depan bahwa di sebuah negara sana di luar Indonesia itu ada sebuah peristiwa bencana, baik itu badai topan, banjir bandang maupun hujan yang lebat seperti itu. Ya, Itu sebenarnya kalau dari sudut pandang gaib, kalau sudut pandang manusia itu kan mungkin perubahan faktor cuaca bisa maupun perubahan dari apapun lah, suhu, iklim dan lain sebagainya itu dari kelemahan manusia. ya. Tetapi dari sudut pandang gaibnya itu apa sih sebenarnya dari peristiwa itu, bisa dijelaskan? Dari peristiwa itu, dari kejadian itu, saya sudah menyebutkan yang bekerja itu bukan dari golongan kami saja. Kalau dari jin-jin fasik, siluman, dari golongan iblis itu pastinya ada. Dan dari golongan cahaya juga ada yang bekerja. Loh, masing-masing ternyata. Ya, kalau untuk dari golongan cahaya, saya sebutkan dulu tugas dari golongan cahaya. Itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan peringatan yang nantinya akan memberikan azab kepada negara itu maupun dari masyarakat-masyarakat yang terkena dari peristiwa itu. Karena di sana itu banyak perbuatan maksiat. Contohnya berzina. Contohnya adu domba itu juga banyak. Dari segi pemerintahannya juga banyak yang korupsi. Tidak adil kepada masyarakatnya. Gitu. Dan ada juga dari masyarakat sendiri. Perbuatannya itu memakai uang yang dibantu dari golongan kami. Yang disebut manusia di Nusantara ini. Itu ya meminjam uang di suatu tempat yang sangat besar. Tuh. Bisa bayangkan. Ya, dari situlah dari golongan cahaya diperintah oleh Allah untuk memberikan peringatan kecil di peristiwa itu. Kecil itu? Ya, dan dari golongan cahaya sendiri juga diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan golongan-golongan iblis yang berada di dalam jasad manusia sakti yang di sana. Yang mencoba untuk mencari tahu yang saya sebutkan tadi. Maupun mengambil sesuatu yang berharga yang dijaga di kerajaan sana. Yang dijaga dari jin-jin maupun pasukan-pasukan lainnya. Yang sudah ikut dengan beliau Sang Yang Nurjayani Nirwana. Gitu. Ya, Oke. untuk memperkuat lagi. Dan dari golongan saya sendiri, itu mengambil jatah-jatah saya. Saya diperintah dari golongan cahaya untuk mengambil jatah-jatah dari manusia-manusia yang dulunya pernah kami bantu. Entah itu dari tempat yang saya sebutkan tadi,
ataupun manusia-manusia sakti yang keilmuannya diberikan dari golongan kami. Banyak lagi manusia-manusia yang berbuat maksiat. Itu juga sudah banyak yang waktunya diambil jatahnya. Oh, jadi gitu. Berarti ada 2 versi ini ya. Kalau boleh saya perjelas. Ya. Kalau saya salah, salahkan lu ya. Ya, Saya sambil merokok boleh nggak? silakan. Boleh ya. Berarti ada 2 versi antara golongan cahaya yang bekerja dengan kamu yang menyebutkan seperti itu. Dari golongan kamu itu pengambilan upah lah, lebih jelasnya begitu, karena pernah membantu. Dan dari golongan cahaya memberikan sebuah peringatan atas perbuatan manusia-manusia yang di sana dan lebih memperkuat sesuatu hal yang dijaga. Kan kamu menyebutkan begitu. Ya. Terus ini ngomong-ngomong, yang dijaga itu apa sih sebenarnya? Ya, benda berharga yang nantinya sebentar. Nanti saya salah menyebutkan, dipukuli sama golongan cahaya. Ya jujur saja. Ya, Jujur. sesuatu benda yang berharga yang nantinya bisa digunakan terutama untuk di Nusantara ini maupun di negara sana. Yang nantinya negara sana nantinya kan akan bergabung Nusantara ini. Oh gitu, mohon maaf. Saya perjelas juga ini ya. Karena dari negara tersebut dahulu kala menjadi bagian dari Nusantara gitu. Benar. Karena wilayah Nusantara sendiri kalau dari sejarah yang tertulis di dunia manusia maupun yang sering disampaikan dari kiai yang hadir pun, wilayah Nusantara dahulu kala itu sangat luas. Luas sekali. Ya, Asia Tenggara itu. Oh, itu wilayahnya. Seperti yang pernah tertulis di sebuah sejarah dunia manusia, literasinya. Oke. Lah ngomong-ngomong sendiri. Itu saya tolong dibantu. Kenapa? Banyak iblis-iblis yang menyuruh saya untuk tidak semua iblis-iblis yang mengancam kamu, semua keilmuan mereka otomatis terkunci dalam jasadnya. Allah. Cabut semua keilmuannya. Allah. Kosong. Otomatis mereka jika mengancam kamu terkena stempel perintah yang sama total jasad mereka semuanya dalam senjata berapa jumlah lapisan mereka. Allah. Ledak. Allah. Jika mereka menolak. Ya. Sakti sekali ternyata kamu. Apaan? Gak sakti lah. Kamu ini kok. Terus ini ya, ngomong-ngomong. Benda berharga tersebut itu dahulu kala itu peninggalan siapa? Apa memang maglodak di situ lalu tersimpan atau ya gimana? Tidak. Gimana ceritanya? Maglodak langsung di situ di tempat itu? Ya tidak. Nah, kan nggak ya tahu. Dulunya itu peninggalan dari kerajaan yang di Nusantara ini. Oh gitu. Kerajaan yang mana boleh disebutkan? Sebentar. Apakah Majapahit? Ada ya kerajaan Majapahit. Ada juga kerajaan dari Singosari juga ada. Dan yang lainnya itu banyak lagi. Itu kan saya menyebutkan yang di tempat saya. Tidak jauh dari kerajaan saya, kerajaan iblis. Oke. Dari golongan kami juga banyak yang sudah banyak yang mati, dihancurkan dari golongan yang sudah ikut beliau. Karena dari golongan kami itu kan juga banyak yang nyolong-nyolong, mencuri-curi, supaya harta itu kami ambil, tapi kami setorkan kepada manusia-manusia sakti yang di sana. Tapi kan banyak yang mati malahan. Manusianya? Dari golongan kami maupun dari manusia-manusia yang mencoba. Nah, kenapa kok bisa meninggal itu, mati? Ya kenapa tidak? Yang menjaga pasukannya itu hebat-hebat. Bukan dari golongan jin saja. Tapi dari golongan cahaya juga ada. Wih, kamu kalah berarti? Katanya kamu sakti, kok kalah sih? Sakti, kalau manusia menyebutkannya. Tapi jika kami berperang, disuruh berperang dengan pasukan beliau, ataupun dari golongan cahaya, dari kami juga banyak yang kalah. Banyak juga yang mati. Tapi dari golongan kami kan berusaha berperang agar benda itu bisa kami ambil. Tapi untuk sementara waktu sampai sekarang tidak sama sekali bisa diambil. Jadi gitu tuh ceritanya. Dan gak sedikit pun yang pernah kamu ambil ternyata bisa
melainkan semua nggak bisa gitu. Belum bisa. Hmm, Belum bisa. belum bisa, tapi suatu saat bisa. Ya tidak tahu. Kamu loh ini loh. Terus ini Mas, apa namamu tadi? Jando. Jando. Jando apa janda? Jando. Mas Pikiran Jando. kamu itu Apaan? perempuan saja. Loh, janda memang bukan nama ada. Ya janda itu memang ada Ah, nama. mm-mm. Tapi di pikiran kamu itu tidak jauh dengan wanita. Ya mohon maaf lah, mohon maaf. Ganti saja pikiran saya, Allah. Ganti. Terus ini Mas Jando, saya lebih bertanya lagi kepada Anda itu begini. Ya, Dari silakan awal kesini. sendiri. Sebentar. Kenapa? Nah, kuntinya mau jadi istri saya silakan. Kunti siapa Sini itu? saja. Kunti kamu, masa kunti siapa? Namanya dari mana kunti saya? Banyak. Dari jalan, Ah, dari orang-orang mm-mm. yang ingin ikut kepada kamu juga banyak. Ya sering berjukit-jukit barang itu juga. Ya. Loh, Cantik, lumayan cantik. ya kalau nggak apa-apa kalau mau. Peristri nanti. Ya. Terus ini Mas Jando, saya ingin menanyakan itu lebih khusus itu begini. Dari kamu sendiri mendapat tugas dari Allah melalui golongan saya seperti itu dan golongan saya mendapat tugas seperti itu. Lalu kalau saya boleh simpulkan secara garis besar itu semua itu ada sesuatu hal yang kamu sampaikan yang bisa nggak sih kamu sampaikan berkenaan dari golongan kamu disuruh bekerja, golongan saya suruh bekerja itu sebenarnya apa? Ya itu namanya proses. Proses pembersihan dari manusia-manusia yang sering berbuat maksiat di sana. Proses berdirinya Nusantara itu termasuk dari kejadian itu kan termasuk proses di dalamnya. Jadi Pembersihan itu bukan hanya di Nusantara saja. Di Indonesia tapi saja yang gitu. dulunya bergabung menjadi nama Nusantara itu sekarang juga banyak yang dibersihkan. Jadi gitu ternyata prosesnya. Ingat loh resikonya lebong itu akan Tidak. Allah. Buktinya itu masih di sana. Ya. Terus ini dari proses itu sendiri kan ya sudah diizinkan Allah, dikehendaki Allah ya. Ya memang. Lah ngomong-ngomong, apakah setelah proses itu selesai akan langsung bersih atau ada proses-proses lain nantinya? Ya banyak. Dari proses itu kan saya sudah menyebutkan. Itu proses kecil-kecil saja. Itu peringatan kecil saja. Yang nantinya proses yang akan berdampak lebih banyak lagi dari manusia-manusia di sana. Ataupun tempat-tempat yang di sana. Itu ya yang bekerja dari golongan cahaya langsung. Oh, semua mutlak itu? Iya. Nggak ada golongan kamu? Kalau golongan cahaya sudah bekerja, ya tidak pandang bulu. Semuanya akan dibabat habis. Gitu. Kalau dari golongan saya yang bekerja, adapun juga yang golongan cahaya yang bekerja, itu kan masih setengah-setengah yang bekerja. Masih ada dari golongan kami. Dari golongan kami mengambil upah dari manusia-manusia yang pernah kami bantu. Itu kan hanya sebagian saja. Tidak semuanya kami ambil. Jika kami ambil semuanya, dari kami nantinya untuk menyebarkan sesuatu yang melenceng di dunia manusia, itu dari golongan kami yang tidak bisa bekerja. Oh gitu. Oke, ya. Terang ternyata caranya begitu ya. Ambil pelan-pelan, nggak bisa langsung buat nggak bisa. Nah, itu nanti kalau golongan cahaya langsung yang terjun bekerja. Oke, terus ini begini Mas Jando. Mas Jando namanya bukan Janda. Jando. Iya Mas Jando. Dari golongan kamu kamu sendiri mengatakan tadi kamu bekerja membantu manusia yang di sana. Kamu membantu apa sih sebenarnya kok membantu? Banyak. Padahal manusia yang di sana itu nggak mengetahui dan juga nggak mengakui loh ya. Manusia di sana itu juga sakti-sakti. Seperti orang di Nusantara ini. Kok bisa begitu? Orang-orang di sana santet ataupun segala keilmuan itu juga dimiliki. Oh gitu. Tidak hanya masyarakat di Nusantara ini saja. Dari keilmuan yang dimiliki masyarakat yang di sana, orang-orang sakti yang di sana, itu kan dari golongan kami yang membantunya, bukan siapa
lagi. Tidak dari golongan cahaya. Oh ya. Itu mutlak dari golongan kami yang membantunya. Yang membantu bekerja. Oke. Terus ini Mas Jandu. Nah, Anda sendiri membantu seperti itu. Dan keilmuan yang di sana apakah bersumber juga dari di Indonesia ini, di Nusantara? Ya, di bagian masih. Indonesia? Masih. Karena di sana dulu bagiannya termasuk mendapatkan daripada ya keilmuan itulah gitu. Terus ngomong-ngomong, selain kamu membantu keilmuan, pernah membantu apa saja? Ya, saya banyak menyesatkan manusia di sana. Entah itu berbuat maksiat. Itu kan dari golongan kami semuanya yang mendorong. Entah itu manusia mendatangi tempat yang kamu maksud tadi. Itu kan dari golongan kami juga yang mendorong. Gitu. Jika sudah seperti itu, semakin banyak orang yang tersesat. Itu kan lebih mudah untuk menjadi teman kami. Dan nantinya, jika kami sudah diizinkan total mengambil upah kami, itu kan lebih gampang. Target-target orang-orang yang pernah kami bantu. Oke. Nah, lalu ini yang terkuat di kerajaan gaib kamu sendiri, itu iblis dari golongan iblis apa? Berwujud apa sih wujudnya? Ya wujudnya, jika saya terjemahkan di dunia manusia, ya manusia otaknya tidak bakalan bisa menerima. Lah kok bisa gitu? Ya besar sekali, ekornya panjang, wah tanduknya panjang, giginya panjang. Seperti hewan, berbulu panjang besar. Tidak ular. Naga. Ular itu siluman. Naga juga ada. Kucing. Apalagi kucing. Tidak kalau itu. Ayam. Tidak. Tidak bisa menyebutkan. Gitu. Tidak ada hewan yang masih hidup kalau saya menyebutkan. Oh iya. Terus ini Mas Jandu, dari peristiwa itu sendiri, apakah nanti bisa membawa dampak bagi orang-orang yang di sana tersadar atau malah semakin ya melupakan? Yang saya lihat, tidak ada. Kamu saja. Tidak ada yang sadar. Justru manusia di sana, yang di pemerintahan, orang-orang profesor di sana, orang yang kepintarannya jenius, itu malahan mencari cara supaya kejadian itu, peristiwa kejadian kemarin itu bisa ditanggulangi dengan teknologi yang dibuat manusia. Bukankah itu baik? Ya baik, tapi nantinya tidak akan berpengaruh yang akan terjadi dalam peristiwa nantinya. Oh gitu, tidak akan bisa menyelamatkan apapun gitu? Tidak ada. Peristiwa yang akan terjadi tetaplah terjadi dan teknologi itu pun mohon maaf kalau boleh saya perjelas ini, teknologinya nggak berfungsi, nggak berguna. Tidak, itu kan hanya teknologi, hanya kesenangan semata bagi manusia-manusia yang mementingkan nafsunya, mementingkan otaknya, itu saja. Dari golongan kami kan senang jika manusia sudah berhasil mencetuskan suatu teknologi. Dari orang-orang itu kan ya mengatakan bahwa manusia itu sakti, kepintarannya melebihi orang-orang yang lebih di sana. Dari situ jika orang itu senang, dari golongan kami kan juga merasakan kesenangan. Kami berhasil ternyata. Dan kalau boleh saya perjelas juga, jika mohon maaf suatu negara, kalau sekarang kan dahulu kalian kan mungkin Nusantara kan, masih tergabung Nusantara. Kalau sekarang kan sebuah negara di sana, di sini pun sekarang menjadi negara dan ataupun wilayah tertentu lah. Jika sebuah negara, mohon maaf, jika manusianya melakukan perbuatan seperti yang kamu sampaikan tadi, berarti dari awal sendiri pasti akan menegurnya dengan cara seperti itu. Ya pasti itu. Baik itu memerintahkan golongan saya bekerja langsung ataupun golongan Anda juga diperintahkan gitu. Ya, benar sekali. Pasti itu. Tapi kan banyak manusia yang tidak menyadarinya. Banyak manusia yang tidak bisa mengambil hikmah dari peristiwa itu. Oh, gitu. Paling manusia-manusia yang di sana. Kalau di sana itu yang mutlak, tidak bakalan ada yang banyak mengingat Allah. Tapi kalau di sini, itu saya melihatnya.
Hanya seketika saja. Seketika. Ya ketika ada bencana, ketika ada angin ribut, itu hanya seketika saja. Ingat kepada Allahnya. Lah besoknya? Ya seketika, ketika kejadian itu selesai, ya dijalankan lagi kemaksiatan, dijalankan perbuatan lagi yang dilarang secara syariat agama Islam. Kalau di sini. Jadi begitu ternyata. Oke. Ya percuma. Nah terus ini sebagai manusia, saya ini kan bertanya kepada Anda toh. Ya langkah yang harus dilakukan itu apa supaya dari Allah sendiri tidak menurunkan sebuah bala bencananya kepada manusianya? Ya mengambil hikmah total dari peristiwa kejadian itu. Kembali ke jalur yang benar. Bertobat ke jalan yang benar. Kembali ke Allah. Menyadari kesalahan yang telah dia perbuat. Itu yang paling utama. Tidak malah menyalahkan orang-orang. Gara-gara kamu membuat ini itu. Kejadian ini terulang kembali. Peristiwa ini terulang kembali. Itu yang salah manusia-manusianya. Loh. Jika saling mengingatkan dengan cara menyalahkan seperti itu pun tidak berdampak baik ternyata. Itu tidak mengingatkan, itu menyalahkan. Tidak introspeksi diri sendiri, tapi menyalahkan orang-orang. Oh gitu, oke. Itu juga dari dorongan kami, supaya manusia itu tertutup dengan hidayah yang masuk dengan peristiwa itu. Astagfirullah. Sangat rumit sekali ternyata ya. Ruwet, mumet dong. Jadinya ruwet, mumet, dan ya tidak ruwet, tidak mumet jika orang itu bisa menyadari dengan kejadian itu. Nah terus ini, kadang kesadaran itu yang membawa siapa sih? Ya kesadaran, hidayah. Yang memberikan itu yang mutlak langsung dari Allah. Yang diutus itu ya langsung dari golongan cahaya. Jika suatu hidayah sudah masuk ke dalam suatu jasad manusia, hidayah itu tidak cepat-cepat diambil. Dari golongan kami juga cepat-cepat bekerja supaya hidayah itu tertutup. Oh, jadi bisa begitu juga. Ya bisa. Wih. Orang-orang sekarang itu banyak iblisnya ketimbang dari golongan cahayanya. Nah, kok bisa begitu? Ya, memang seperti itu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya karena perbuatan yang dilakukan manusianya sendirilah. Oh. Loh. Padahal kadang kan manusia nggak mengetahui, termasuk saya pribadi. Ya setahu saya yang dalam saya rusuk mas saya toh, jengkorin saya. Ya itulah kebodohan manusia. Oh. Dari ketidaktahuan itu malah menjadi gerbang tipu daya kamu lebih besar. Ya benar. Oh. Dan juga ya akan menjadi celah-celah terbesar juga ya. Ya, celah menjadi teman kami nantinya. Oke. Terima kasih Mas Sopo Janda. Janda terus sih. Saya lupa. Tidak apa-apa. Mas Jando. Nah kamu sendiri kan sudah bekerja seperti itu. Apakah masih diberikan waktu yang lama untuk di sana? Ya masih. Umur saya saja baru belum 1000 tahun. Ya. Masih panjang perjalanan saya. Nah terus ini Mas Jando. Kerajaanmu itu bertempat di mana? Pesisir pantai. Dan sering berseteru dengan kerajaan yang sudah Islam tadi. Ya. Kamu ngomong-ngomong, apa nggak mau ikut masuk Islam, menjadi mukmin Muslim? Ya memang saya boleh. Ya iblis yang Muslim taat. Saya juga sebenarnya sudah tidak kuat lagi diperintah dengan golongan bertanduk yang lebih tinggi dari saya. Ya ini salah satu contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu pasukan penutup yang sudah Islam dari golongan iblis, salah satunya hadir langsung masuk, penyusup langsung meledak masuk tansa. Nah ini depan muhu Allah. Ini contohnya. Mau enggak? Memang enak ikut dengan beliau. Enak. Dia menjawab enggak? Ya. Dia membuka semuanya. Ya, saya bersedia jika diizinkan. Kembali Mas Mutas. Berjuang. Ya otomatis insya Allah diizinkan. Kan Anda tidak pernah membantu dalam hal pesugihan toh. Tidak. Diizinkan.
Teman-temanmu yang mau ikut silahkan digabungkan. Punya kekuatan itu Allah total. Teman-teman saya yang ingin ikut, ingin tunduk dengan beliau Sang Hyang Nurjati Rohana, semuanya ke sini, masuk dalam jasadnya anak ini. Sudah. Seperti kata-kata saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah rabbi. Astagfirullah rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semua penghalangnya otomatis tembus jebol. Allah. Semua syariat Islam serta masuk. Allah. Melihat dari beliau Sang Hyang Nurjati Rohana dijadikan yang beliau mengamalkan semuanya komplit. Setelah semua kelemahannya komplit masuk. Allah. Kamu sekarang menjadi wujud asalmu lagi. Allah. Kaitan perjanjian dengan iblis yang lebih tinggi maupun ajal semua terputus total. Terima kasih. Memutusnya semua ikatannya total dengan iblis ajal. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah membimbing saya dan teman-teman saya. Kamu kembali ke wujud asalmu lagi, Allah. Terima kasih. Dan juga keislamanmu beserta semua pasukanmu tertutup yang bisa melihatnya pasukan beliau Sang Hyang Nurjati Rohana. Alhamdulillah. Dan keislamanmu semua langsung kuat, kekuatanmu langsung berlipat hingga 100.000 kali lipat. Allah. Ya bukan jatahmu kembalikan. Apa itu? Ya tadi. Apa? Kunti. Islam kan sekalian. Sudah Islam. Saya suruh di sini. Dan nanti mau kamu bawa kemana? Ya, jika dia mau, saya beristri. Ya saya nanti menikah secara gaib. Yang baik. Menikah secara gaib Islam ya? Ya. Jangan langsung Tidak. Jangan langsung satu jangan langsung harus nikah dulu dari Islam. Paham ya? Paham. Ada buku panduannya komplit itu. Allah, buku panduan atas syariat Islam semuanya masuk. Terima kasih. Terus ini pesan kamu bagi golongan manusia itu apa sih yang ingin kamu sampaikan? Ya, pesan saya kepada manusia-manusia di zaman sekarang, terutama jika suatu saat nanti ada suatu kejadian, entah itu bencana alam ataupun kejadian yang lainnya, sebaiknya manusia-manusia zaman sekarang itu tidak hanya bertobat secara lisan saja dan tidak seketika saja mengucapkan dan mengingat Allahnya saja. Jika kejadian itu, peristiwa itu sudah terlewati, orang-orang yang akan sebaiknya akan dilakukan yang mengingat Allah, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus, dan meninggalkan semua perjalanan kelamnya, perjalanan hidup yang selama dia alami. Kembali ke jalan Allah yang benar, bertobat dan mencari guru yang benar. Itu yang harus dilakukan manusia. Tidak usah menyalahkan orang-orang lain. Introspeksi diri sendiri saja. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Terima kasih atas pesan Anda, Mas Jando. Allah sedih balas buat kamu. Allah. Terus ngomong-ngomong. Satu hal. Bahas sesuatu hal yang dijaga. Apakah kemunculannya mendekati atau sebentar lagi atau masih panjang? Bukan koridor saya untuk menjawabnya. Saya tidak berani. Cluenya masih jauh kah? Lumayan atau gimana? Ya, lumayan. Lumayan. Oke, makasih banyak. Jadi semoga dapat MHU Allah. Terima kasih. Ya sudah. Kembali ya di sana, berjuang di sana, bergabung dengan Goib yang di sana yang sudah mengikuti beliau. Ya, paham. Otomatis pindahnya sudah MHU Allah. Bergabung yang di sana, berkuat yang di sana. Ya. Jika nanti manusia yang di sana disadarkan, ya otomatis tugas dari yang lainnya. Monggo silahkan kembali. Gotrannya di bawah semua. Kontennya jangan lupa itu. Nanti kamu tinggal malah nanti malam nyari siapa. Terima kasih. Ya. Saya pamit dulu. Ya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
efeknya hilang. Sehat Mas? Nggih, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, begitulah pemirsa adanya bahwa di setiap kejadian apapun itu pasti Allah membawakan sebuah hikmah, pesan, kesan yang tersirat maupun tersurat. Dan kita sebagai manusia yang hidup di masa sekarang ini selayaknya perlu berintrospeksi dan introspeksi apa yang selama ini kita perbuat itu bisa kita jadikan sebuah pembelajaran. Jika itu sebuah kesalahan, kita harus memperbaikinya. Jika itu sebuah kebaikan yang memang sesuai daripada tata tuntunan syariat Islam maupun hakikat, ya kita lanjutkan saja seperti itu. Dan bagi para pemirsa yang saat ini menyimak juga, semoga diberikan sebuah kepahaman dan pemahaman yang jelas begitu, dan tidak samar-samar, dan itu bisa membawa sebuah hidayah nantinya begitu. Itu saja dari kami, dan itu saja yang sering kami pesankan. Apapun yang terjadi itu pun semua tak lepas dari kehendak Allah. Itu saja. Apabila ada sebuah kekurangan, kesalahan, tingkah laku kami, tutur kata kami, itu mutlak semuanya kesalahan kami sebagai manusia biasa. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.